Baik, selamat malam semuanya. Kita akan memulai pertemuan kita. Kali ini judul pertemuan kita adalah Yesus sebagai manusia pemulih citra Allah di dalam kitab suci. Ini merupakan kelanjutan tema yang lalu itu. Tema ini sangat berkaitan dengan apa yang kita bicarakan minggu-minggu yang lalu. Allah itu Allah Tritunggal, lalu manusia diciptakan oleh Allah sebagai citra Allah. Tuhan menciptakan manusia sebagai citra Allah. Oleh karena itu, saya akan mengulang kembali apa yang sudah dibahas dalam tema minggu-minggu yang lalu secara sepintas. Jadi kita sudah berbicara bahwa Tuhan itu Tritunggal, dan itu bisa kita lihat di dalam kitab suci, di dalam kitab Kejadian. Tuhan menyebut diri sebagai kita, yang artinya lebih dari satu. Lalu di dalam kitab Kejadian bab 18 ayat 1 sampai dengan 2, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, dan Abraham melihat 3 pribadi dalam penampakan itu. Lalu kita sudah lihat di dalam Injil Lukas bab 1, ketika malaikat Gabriel, malaikat Tuhan, memberikan kabar gembira kepada Bunda Maria. Di situ pun terlihat kehadiran Allah Tritunggal, Allah, dan disebut Allah Bapa. Maksudnya ada nama-nama yang mewakili atau merepresentasikan kehadiran Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah yang Maha Tinggi, Anak Allah, dan Roh Kudus. Ini di awal sebelum Yesus lahir, di ketika kelahiran Yesus diberitakan, maksudnya ketika Bunda Maria dipanggil untuk mengandung Yesus, yang memungkinkan kelahiran Yesus terjadi di dunia ini. Lalu ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, di situ pun 3 pribadi Allah Tritunggal itu muncul. Ada Roh Allah, ada Bapa yang berkata dari langit, anakku, dan ada Yesus sendiri yang dibaptis di situ. Kemudian Yesus sendiri ketika sesudah bangkit dari kematian memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sangat eksplisit Yesus menyebutkan 3 pribadi Allah ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Dan ternyata para rasul tetap konsisten mewartakan Allah Tritunggal itu. Santo Petrus mengucapkan kata-kata ini di dalam suratnya yang pertama, bab 1 ayat 2. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan Roh supaya taat kepada Yesus dan menerima percikan darahnya. Jelas ya, ini kehadiran Tritunggal yang dinyatakan oleh Rasul Santo Petrus. Rasul Santo Paulus juga menyatakan hal yang sama, yang mana rumusan yang digunakan oleh Rasul Santo Paulus ini digunakan juga di dalam liturgi kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Surat kedua kepada jemaat di Korintus bab 13 ayat 14. Dan kalau kita lihat rupa-rupanya, bukan hanya
para rasul saja, tetapi ternyata kehadiran Allah Tritunggal itu sudah terjadi sejak di awal revelasi Allah, yaitu di dalam awal Alkitab. Alkitab dibuka dengan kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 3, dan kalau kita baca kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 3, itu sungguh-sungguh merupakan revelasi tentang Allah Tritunggal. Ayat pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua disebutkan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, firman Allah yang adalah terang ini di dalam Injil Yohanes nanti dalam prolognya dinyatakan itulah sebenarnya Allah yang terang ini menjadi manusia, dan Allah yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Jadi namanya inkarnasi ya, Allah menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia di dalam Injil-Injil yang lain digambarkan sebagai seorang bayi yang lahir di kandang domba. Sedangkan Yohanes mengatakan sebagai terang yang menerangi semua orang. Jadi di awal Alkitab sendiri, revelasi tentang Allah Tritunggal itu sudah dinyatakan dan menjadi jelas di dalam kitab suci Perjanjian Baru, mulai dari kabar gembira kepada Bunda Maria, pembaptisan Yesus, perutusan Yesus untuk membaptis semua orang, dan para rasul yang melaksanakan perutusan itu juga tetap menyatakan tentang pribadi Allah Tritunggal. Dan akhirnya gereja yang mewarisi tradisi para rasul tetap konsisten mengajarkan iman tentang Allah Tritunggal itu. Dan di dalam gereja Katolik sangat kental dengan tanda salib. Doa-doa kita diawali dan diakhiri dengan tanda salib. Dan di dalam tanda salib itu terkandung iman akan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 7 sakramen itu juga merupakan iman kepada Allah Tritunggal, karena 7 sakramen yang kita terima itu juga diberikan, kita alami di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jalan salib itu juga terkandung iman akan Allah Tritunggal. Aksesoris salib, salib itu selalu merupakan satu simbol yang menyatakan kehadiran Allah Tritunggal. Doa kemuliaan yang kita doakan di dalam doa Rosario dan doa-doa yang lain itu juga menyebut secara jelas kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan dulu dalam kitab Kejadian, permulaan dulu, sekarang, saat ini, selalu, yang tidak pernah berhenti, dan sepanjang segala abad. Dan itu adalah iman yang kita warisi dari gereja, iman akan Allah Tritunggal. Nah, lalu di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27 menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang bawah ini adalah bahasa Ibrani. Yang saya kasih tanda merah ini kata ganti untuk manusia. Di sini Adam ya. Adam ini manusia artinya. Lalu di sini Oto ini artinya dia. Dengan di sini Otam itu artinya mereka. Manusia Adam ini kadang disebut dia, tapi kadang disebut mereka. Dan ini justru menegaskan kecitraan manusia dengan Allah, karena Allah itu tunggal tetapi plural ya. Kadang menyebut diri kita, tetapi
kita menyebut dia atau kitab suci menyatakan bahwa Allah itu satu. Itu jelas sekali di dalam Shema Israel ya, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa, yang satu. Tetapi di dalam Alkitab Tuhan menyebut diri kita, menyebut salah satu dari kita. Dan ketika menampakkan diri kepada Abraham, ada 3 orang. Dan Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Oleh karena itu, manusia juga disebut dia, disebut mereka. Jadi tunggal dan jamak. Kita Kejadian bab 5 ayat 1 sampai 2 juga begitu. Dia dan mereka. Mereka, manusia. Jadi manusia kadang-kadang disebut dengan kata ganti orang ketiga tunggal, tetapi juga dengan kata ganti orang ketiga jamak. Dan itu justru menegaskan kecitraan dengan Allah. Lalu di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, surat yang pertama bab 5 ayat 23, Paulus menyebut ada 3 hal di dalam diri manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Surat kepada orang Ibrani juga menyebut 3 hal di dalam diri manusia. Lalu ini jiwa dulu, dan roh, lalu sendi-sendi dan sumsum yang mewakili tubuh. Dan kita tahu di dalam ilmu-ilmu manusia, ilmu-ilmu antropologi, ada ilmu psikologi, ada ilmu anatomi. Anatomi itu mempelajari tubuh, lalu psikologi itu mempelajari jiwa, dan ada ilmu yang disebut spiritualitas, itu mempelajari semangat atau roh ya. Jadi ilmu-ilmu yang ada sekarang ini juga berkaitan dengan 3 hal yang memiliki interaksi dengan manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Kemarin waktu ada yang screenshot lalu di-sharekan di WA, ada yang menanggapi bahwa manusia ada 3 hal di dalam diri manusia. Ini dipertentangkan dengan ajaran gereja, yaitu di dalam katekismus gereja Katolik. Dikatakan di sana bahwa manusia hanya roh dan tubuh saja, roh dan badan. Sedangkan jiwa ini sebenarnya kata lain dari roh. Roh ya jiwa. Ini ajaran gereja. Saya tidak akan masuk ke polemik di sana, tetapi jelas kalau kita lihat ilmu-ilmu yang ada di dunia memang dipelajari 3 hal itu, yaitu roh, spiritualitas, lalu jiwa itu psikologi, tubuh itu anatomi. Juga kecerdasan manusia ada 3 hal ya, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, dan ada kecerdasan spiritual. Ini 3 ini justru menegaskan, menggambarkan Allah menciptakan manusia di dalam citranya. Manusia adalah gambaran Allah. Allah itu Tritunggal, dan manusia juga kesatuan dari 3 hal itu. Sehingga inilah sebenarnya manusia yang utuh yang dikehendaki oleh Allah, adanya kesatuan 3 hal, kesatuan antara tubuh, jiwa, dan pikiran atau roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Di mana tubuh kita berada, idealnya jiwa kita juga ada di situ, atau namanya emosional kita ada di situ, dan pikiran kita idealnya juga ada di situ. Yang menjadi realitas sekarang adalah kita terpecah ya antara tubuh, jiwa, dan pikiran. Kalau
Dan ini saling berkaitan. Misalnya jiwanya terpecah, maka tubuhnya pun akan menjadi sakit. Pikirannya tidak satu dengan jiwa, tubuh akan menjadi sakit. Namanya gejala psikosomatis ya. Jadi psikenya sakit, somanya, tubuhnya juga menjadi sakit. Kalau roh ini adalah eksistensi yang dari Tuhan. Jadi roh akhirnya tidak bisa menetap dengan baik di dalam tubuh karena jiwanya retak. Yang kita alami adalah, saya sendiri mengalami keretakan ini. Misalnya tubuh saya ada di kamar makan, sedang makan dengan teman-teman, tetapi pikiran saya bisa mengembara kemana-mana. Emosi saya sedang dekat dengan teman saya, tetapi emosi saya jauh, jadi saya tidak bisa omong dengan teman saya. Dan ini menunjukkan keretakan tiga yang seharusnya menjadi satu itu. Allah Tritunggal tiga satu. Nah, kenyataannya fakta yang saya alami ada keretakan antara tubuh, jiwa, dan pikiran saya. Dan itu terjadi karena memang dari awal nenek moyang kita mengalami keretakan itu. Kesatuan manusia retak sejak dari awal, dan itu dikisahkan di dalam kitab Kejadian. Mengapa? Karena manusia tidak mengikuti kehendak Tuhan. Adam dan Hawa itu mengalami keretakan ya. Nanti akan kita lihat. Jadi ketika setelah Adam dan Hawa ini tidak taat kepada perintah Tuhan, mereka takut dan malu, dan ini menunjukkan keretakan jiwa ya, unsur dari jiwa. Kalau jiwanya retak, lalu muncul rasa malu. Artinya relasi dengan diri sendiri itu tidak beres, malu dan takut. Lalu juga keretakan kesatuan dengan Allah. Jadi kesatuan roh itu retak. Ketika Tuhan datang, malah mereka bersembunyi. Lalu kesatuan dengan tubuh. Jadi relasi dengan orang lain. Adam melempar tanggung jawab pada Hawa. Hawa melempar tanggung jawab pada ular. Dan mereka kemudian mengalami penderitaan hidup. Adam harus membanting tulang untuk makan dari tanah, dan Hawa mengalami sakit bersalin. Inilah tiga keretakan yang digambarkan, yang juga menunjukkan tiga unsur di dalam diri manusia, jiwa, roh, dan tubuh. Tubuh, jiwa, dan roh yang mengalami keretakan. Keretakan berlanjut pada peristiwa Kain. Citra Allah retak gejalanya di dalam menolak perbedaan. Ada orang yang berbeda dengan dirinya, dan dia menyingkirkan orang yang berbeda itu. Ada rasa iri hati, keretakan jiwa, tubuh, dan rohnya. Karena nanti Kain juga menjauh dari Tuhan. Jadi Kain ini memunculkan representasi keretakan relasi citra Allah di dalam diri manusia. Juga dengan peristiwa atau generasi Nuh yang mencintai jalannya sendiri. Lalu dilanjut dengan menara Babel yang mencari nama. Bukan mencari nama Allah, tapi mencari nama diri sendiri. Dan kalau diringkaskan, kitab Kejadian bab 11 sampai dengan bab 50 itu bisa dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah keretakan manusia sebagai citra Allah. Kejadian bab 1 dan bab 2 memisahkan bagaimana Allah menciptakan manusia sebagai citra Allah, gambar Allah. Lalu bab 3
mengisahkan bagaimana manusia tidak menerima diri sendiri sehingga citra Allah ini retak. Bab 4 juga mengisahkan bagaimana manusia tidak menerima sesama sebagai citra Allah retak. Bab ke-5 sampai dengan bab ke-9 mengisahkan bagaimana manusia itu mengawinkan citra Allah retak lagi. Dan Kejadian bab 10 serta bab 11 mengisahkan bagaimana manusia itu mengejar citra diri sendiri dan bukan kembali kepada hakikatnya sebagai ciptaan citra Allah. Lalu bab 12 sampai bab 50 terjadi sesuatu yang berbalik. Di sini muncul pribadi-pribadi yang menyambung kembali atau memulihkan kembali keretakan manusia sebagai citra Allah ini. Maka saya beri judul Jalan Pemulihan Manusia sebagai Citra Allah. Muncul Abraham yang memulihkan keretakan unsur roh, karena Abraham berdamai dengan Allah. Abraham mendengarkan suara Tuhan dan melaksanakannya. Muncul Ishak yang memulihkan keretakan jiwa, ya. Jadi emosi, dengan dia berdamai dengan orang tua yang memberi jawaban yang menggantung. Secara emosional mestinya curiga, tetapi Ishak berjalan bersama-sama dengan Abraham. Lalu Yakub, dia mengalami keretakan dengan saudaranya karena telah menipu saudaranya dan orang tuanya lalu melarikan diri, tetapi kemudian Yakub berdamai dengan diri sendiri dan saudaranya. Ini adalah keretakan jiwa dan tubuh disambung kembali oleh Yakub. Yusuf adalah puncak dari kisah di dalam kitab Kejadian, memulihkan baik keretakan tubuh, jiwa, dan roh. Dia berdamai dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam ciptaan. Ini dia semua kitab Kejadian yang menunjukkan bagaimana Allah menciptakan manusia sebagai citranya, gambaran Allah, dan kemudian ternyata jatuh, tetapi ada jalan menuju kepada pemulihan supaya manusia kembali menjadi ciptaan seperti dikehendaki oleh Allah, yaitu manusia sebagai citra Allah. Jadi Ishak itu menyambung relasi, Yakub juga menyambung relasi, Yusuf juga menyambung relasi. Ini gambar-gambarnya, ya. Dan kita sudah lihat bahwa ini teks yang saya kutipkan, bagaimana Yusuf sungguh-sungguh menggambarkan sesuatu yang di luar cara pikir, emosi, maupun reaksi tubuh manusia, ya. Karena dia sudah disakiti, disingkirkan, bahkan mau dibunuh. Jadi tubuhnya, emosinya, keterikatan dengan keluarga mau dihapus, dan juga rohnya mau dibunuh. Ini 3 unsur mau dilenyapkan dari Yusuf oleh saudara-saudaranya. Mestinya ini sangat melukai karena menyebabkan kepahitan hidup dalam diri Yusuf. Tetapi ternyata yang kita baca di dalam kitab suci, kitab Kejadian bab 45, 4-5, terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Yusuf menerima saudara-saudaranya itu, meskipun dia masih ingat bagaimana dia dijual ke Mesir, ya. Dan dia katakan sekarang, jadi Yusuf tidak terikat oleh masa lalu. Dia hidup di masa sekarang, dan inilah kesatuan antara tubuh, jiwa, dan roh yang hidup di dalam saat ini. Siapa yang sedang dihadapi,
perasaan apa yang muncul di sana, dan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tiga-tiganya bersatu, dan Yusuf katakan, jangan bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa kata-kata dari Yusuf ini. Semua kepahitan hidupnya dilihat sebagai pemeliharaan Allah atas kehidupan. Dia tidak melihat dari kacamata emosinya sendiri atau tubuhnya sendiri, tapi melihat dari kacamata roh, dari kacamata kehendak Allah. Dan roh yang roh itu kuat, dan roh kalau diikuti maka sungguh-sungguh akan membebaskan manusia dari segala keterikatan emosi dan keterikatan keinginan-keinginan tubuh. Manusia bisa mengikuti kehendak Allah untuk memelihara kehidupan. Meskipun begitu, para saudaranya masih tetap takut. Ketika Yakub meninggal, dikira Yusuf lalu mau mengambil kesempatan itu untuk membalas dendam. Maka Yusuf sekali lagi katakan di kitab Kejadian bab 50 ayat 19 sampai dengan 20. Yusuf berkata, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Manusia yang mengalami keretakan di dalam dirinya sendiri, keretakan tubuh jiwa, itu akan berusaha mereka-reka yang jahat. Tetapi Allah yang adalah Allah Tritunggal, kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang di dalam diri manusia merupakan representasi dari pikiran, hati, atau jiwa, dan tubuh, itu bisa membelokkannya. Kejahatan itu bisa karena maha kuasa Allah, kejahatan itu bisa dibalik menjadi berkat. Kutukan yang direka-rekakan oleh manusia akan dibalikkan menjadi berkat untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf ini suatu pribadi yang sungguh-sungguh menjadi puncak di dalam kitab Kejadian, ya. Dan sesungguhnya apa yang dikisahkan di dalam kitab Kejadian, yang mulai dari kitab Kejadian bab 12, itu merupakan proyeksi atau model untuk rencana Allah ke depan untuk memulihkan manusia sebagai citra atau gambaran Allah yang nanti terjadi di dalam diri Yesus. Dan itu sangat jelas bisa kita lihat bahwa Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf sebenarnya merupakan tipe-tipe dari Yesus. Kita sudah lihat minggu yang lalu bagaimana Abraham ini pergi dari keluarganya, dari rumah bapaknya, dari negerinya. Yesus juga pergi dari rumah bapaknya di surga dan pergi ke dunia menjadi manusia. Ishak ini berjalan bersama-sama dengan Abraham, dan Ishak mau dikorbankan di atas bukit. Dia memikul kayu untuk pengorbanan itu, seperti Yesus nanti juga memikul salib, di mana salib itu untuk pengorbanan dirinya.
Lalu Yakub itu berdamai dengan saudaranya. Dia pergi kepada saudaranya yang mengancam untuk membunuh dia. Kalau kita membaca kitab suci, Yesus juga sering pergi kepada orang-orang yang mengancam untuk membunuhnya. Sudah tahu bahwa di Yerusalem dia diancam, tetapi Yesus tetap pergi. Ketika di Kaisaria Filipi, Yesus katakan, mari kita pergi ke Yerusalem. Dan di sana anak manusia akan ditangkap dan akan dibunuh oleh tua-tua dan para penguasa. Lalu Petrus katakan apa? Sekali-kali kamu tidak akan pernah ke Yerusalem. Dan Yesus katakan apa? Menyingkirlah daripadaku. Jadi Yakub yang berdamai dengan orang yang mau membunuhnya menggambarkan juga Yesus yang pergi kepada orang-orang yang sebenarnya mengancam dia. Secara khusus, Yusuf adalah gambaran yang sangat banyak sekali yang menggambarkan Yesus itu. Misalnya, Yusuf dikasih jubah yang maha indah. Yesus juga diberi jubah oleh Herodes. Yusuf dibenci saudara-saudaranya. Yesus juga dibenci oleh saudara-saudaranya, oleh bangsanya sendiri. Yusuf dijual, Yesus juga dijual oleh Yudas. Yusuf dilucuti jubahnya, Yesus juga dilucuti jubahnya. Yusuf dimasukkan dalam sumur, Yesus dimasukkan di dalam kubur. Yusuf mengampuni saudara-saudara yang sudah menganiaya dia, menyakiti dia. Yesus di atas kayu salib juga mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya dia. Yusuf menjadi penyelamat bagi bangsa Mesir dan juga bangsa Israel, saudara-saudaranya sendiri. Yesus dengan pengorbanannya juga menjadi penyelamat bagi bangsa manusia yang percaya kepadanya. Banyak sekali kemiripan antara Yusuf dan Yesus yang menunjukkan bahwa pribadi-pribadi yang digambarkan di dalam kitab Kejadian bab 12-50 adalah proyeksi untuk rencana Allah memulihkan manusia untuk kembali menjadi gambarannya. Manusia untuk menjadi citra Allah yang nanti terpenuhi di dalam diri Yesus. Ini dia Abraham, gambarannya tadi. Abraham yang pergi, lalu Ishak yang memikul kayu dengan Yesus yang memikul salib. Ishak yang dikorbankan di atas gunung, Yesus nanti juga dikorbankan di atas bukit Golgota. Ini masih di Taman Getsemani. Ishak yang pasti menderita ya, waktu tahu bahwa dia ditangkap dan mau disembelih. Yesus juga menderita dalam sakratul maut dikisahkan itu. Kalau dalam jalan salib yang kita buat. Lalu dikorbankan di atas gunung. Yesus nanti juga dikorbankan di atas gunung. Nanti Ishak diganti dengan domba, dan Yesus ini menjadi domba Paskah yang kita kenangkan setiap kali di dalam Ekaristi. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kita nyanyikan dalam Agnus Dei itu. Lalu Yakub itu punya 12 anak, Yesus punya 12 murid. Gambaran jelas ya. Lalu Yusuf, tadi sudah saya ungkapkan bagaimana Yusuf yang dilucuti jubahnya, masukkan dalam sumur, dijual ke Mesir,
tapi kemudian mengampuni mereka yang telah menganiaya dia. Gambaran Yesus sendiri.